عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Ahaditsul Akhlaq yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahumullahu Ta'ala. Dan kita masih berada di dalam pembahasan yang ketujuh di dalam kitab ini, yaitu Huququl Jar, hak-hak tetangga, sampai pada penjelasan hadis Abdullah bin Amr bin Al-As bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibihi wa khairul jirani indallahi khairuhum li jarihi. Rawahu Ahmad. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah sebaik-baik mereka terhadap sahabatnya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah sebaik-baik mereka terhadap tetangganya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, sekarang kita masuk pada penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizahullah pada bagian terakhir dari hadis ini. Qala al-muallif hafizahullah wa qawluhu, dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, khairuhum li jarihi, sebaik-baik mereka terhadap tetangganya. Jadi siapakah tetangga yang terbaik? Maka siapapun di antara mereka yang berbuat baik kepada tetangganya. Beliau mengatakan tashmalu kulla abwabil khairi, maka ini mencakup segala macam pintu-pintu kebaikan. Jadi khairuhum li jarihi, sebaik-baik mereka terhadap tetangganya. Dalam perkara apa? Dalam banyak perkara, dalam setiap pintu-pintu kebaikan. Wahya katsiratun, dan ini banyak. Kal mubadarati bis salam, seperti bersegera di dalam mengucapkan salam. Ini hal yang baik yang bisa dilakukan seorang tetangga terhadap tetangganya, yang terkadang mungkin kita remehkan. Jadi bersegera di dalam mengucapkan salam termasuk di antara pintu kebaikan yang bisa dilakukan kepada tetangga. Atau juga apa? Bersegera membalas salam. Kalau ternyata kita kedahuluan tetangga kita untuk mengucapkan salam, maka ketika tetangga mengucapkan salam, kita bergegas untuk menjawabnya. Kemudian wa talaqatil wajhi, dan berwajah yang ramah atau cerah, tersenyum, tidak cemberut, tidak menampakkan wajah yang masam. Ini termasuk di antara berbuat baik terhadap tetangga. Wa husnil muqabalati, dan baik di dalam berhadapan. Artinya kalau sedang berhadapan dengan tetangga itu perhatian, bukan cuek, acuh tak acuh. Wa tibil muasyarati, dan memperlakukan dengan baik. Wasilati bit ta'am, dan menyambung hubungan dengan memberi makan, terlebih kalau tetangganya kelaparan. Wal hadiyah, memberi hadiah. Waziyarah, dan mengunjungi. Wasu'al, dan bertanya tentang kondisi, bagaimana keadaannya.
apa yang bisa dibantu. Ila ghairi dzalika min ma'anil khairi wa majalatil birri, dan yang lainnya dari makna-makna kebaikan dan ladang-ladang kebaikan. Nah, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang disampaikan oleh al-muallif hafizahullah taala ini adalah sebagian contoh bagaimana bersikap baik terhadap tetangga, yang apabila seorang muslim berupaya untuk memperbanyak kebaikan kepada tetangganya, maka ia bisa masuk di dalam keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul jiran, sebaik-baik tetangga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Selanjutnya berkata al-muallif hafizahullah, an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un minas sa'adati, ada 4 perkara termasuk kebahagiaan. Maknanya 4 hal yang mendatangkan kebahagiaan. Yang pertama, al-mar'atus salihah, wanita yang salihah, maksudnya istri salihah. Wal maskanul wasi'u, dan tempat tinggal yang luas. Wal jarus salihu, tetangga yang saleh, yang ketiga. Dan yang keempat, wal markabul hani, dan kendaraan yang nyaman. Jadi Nabi SAW mengatakan ada 4 perkara yang menjadi sebab kebahagiaan. Istri salihah, tetangga yang salih, tempat tinggal yang lapang dan luas, dan kendaraan yang nyaman. Wa arba'un minasyaqawati, dan sebaliknya ada 4 perkara yang dapat menyebabkan kesengsaraan. Yang pertama, al-jarusu, tetangga yang buruk. Wal mar'atusu, wanita yang buruk, istri yang buruk. Wal maskanu dhayyiqu, dan tempat tinggal yang sempit. Wal markabu asu, dan kendaraan yang buruk. Rawahu Ibnu Hibban, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Dan di dalam catatan kaki al-muallif membawakan tashih dari Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Artinya hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Hadis berikutnya, wa an Nafi' bin Abdul Harits radhiyallahu anhu, dan dari Nafi' bin Abdul Harits radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, min sa'adatil mar'il muslimi, di antara sebab kebahagiaan seorang muslim, al maskanul wasi'u wal jarus salihu wal markabul hani, tempat tinggal yang luas, tetangga yang saleh, dan kendaraan yang nyaman. Rawahul Bukhari fil Adabil Mufrad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adab Al-Mufrad. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang kedua ini menegaskan hadis yang pertama, hanya saja minus istri yang salihah. Di hadis pertama ada 4, dan di hadis yang kedua hanya ada 3. Ya. Taib. Maka kedua hadis ini menjelaskan di antara inti pembahasan yang bisa kita ambil pelajaran terhadap bab kita, bahwasanya tetangga yang saleh itu termasuk di antara sebab kebahagiaan seorang muslim. Kita tidak membahas
istri salihah, rumah yang lapang, kendaraan yang nyaman. Ya, bab tentang istri salihah ada tersendiri pembahasannya, demikian pula dengan rumah yang lapang, kemudian juga apa? Kendaraan yang nyaman. Dan secara logika memang ketiga hal ini kita bisa memahami bahwa hal-hal tersebut merupakan hal yang bisa menjadi sebab kita bahagia. Punya istri yang salihah, tempat tinggal yang nyaman, memiliki kendaraan yang nyaman. Secara fitrah naluri manusia ini merupakan hal yang sangat masuk akal, dan ternyata ini didukung oleh syariat. Ternyata ini dibenarkan oleh syariat. Dari sini maka kalau ada misalkan seorang laki-laki yang ternyata memiliki istri yang tidak salihah, lalu dia merasa tidak bahagia, dia merasa hidupnya kurang bahagia, maka ini hal yang wajar. Maka ini hal yang wajar. Memang kita tetap terus memberikan nasihat, memberikan saran untuk tetap bersabar sembari berdoa kepada Allah dan berusaha agar istri itu bisa diperbaiki. Namun tidak bisa kita pungkiri, selama istri tersebut bukan istri yang salihah, ini memberi dampak pada kebahagiaan seorang laki-laki. Ya, demikian pula rumah yang lapang, demikian pula kendaraan yang nyaman. Ini termasuk di antara faktor pendukung seseorang itu dapat meraih kebahagiaan. Dan ketiga hal ini sekali lagi tidak kita bahas secara khusus di dalam kajian kita. Nah, yang menjadi pokok urusan penting dalam hadis ini adalah al-jarus salih, tetangga yang saleh, yang mungkin kurang kita sadari ternyata ini memiliki peran di dalam mendatangkan kebahagiaan bagi kita. Kalau istri salihah, tempat tinggal yang luas, kendaraan yang nyaman, mungkin oh iya masuk akal. Tapi siapa yang mengira kalau tetangga yang soleh ternyata memiliki hubungan dengan kebahagiaan kita? Maka kita baca penjelasan dari al-muallif hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan hafizahullah, la raiba, tidak diragukan, anna min ni'amid dunya wa sa'adatil abdi fiha, bahwasanya termasuk di antara kenikmatan duniawi dan kebahagiaan seorang hamba di dunia, an yukrama bil jaris salih, ia mendapatkan kemuliaan dengan tetangga yang saleh. Ai al jiranus salihin atau al jiranis salihin, yaitu para tetangga-tetangga yang saleh. Bukan hanya satu, ya, tetangga-tetangga yang saleh. Li'annahu yastafidu min salahihim, karena dia akan bisa mendapatkan manfaat dari kesalihan mereka. Wa yakununa qudwatan lahu, dan mereka tetangga-tetangga yang saleh tersebut akan menjadi suri tauladan baginya, wali waladihi fil khair, dan juga bagi anaknya di dalam kebaikan. Wa aunan lahu ala taati wassalah, dan bisa membantunya untuk taat dan berbuat kesalihan. Wa ya'manu bawa'iquhum atau wa ya'manu bawa'iqahum, dan merasa aman dari keburukan-keburukan mereka. Wa wusulal adza min jihatihim, dan merasa aman dari sampainya gangguan dari mereka. Ya, fahum ghanimatun wa ni'matun azimah, maka mereka tetangga-tetangga yang soleh itu ibarat ghanimah. Apa ghanimah? Harta berharga dari rampasan perang dan kenikmatan yang agung. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan, jadi Syekh Hafizahullah Ta'ala menjelaskan di antara kaitan kebahagiaan kita memiliki tetangga yang soleh
adalah semacam ini. Setidaknya kita bisa mengambil manfaat dari kesolehan mereka. Ya, kita ambil contoh, misalkan mereka itu setidaknya orang-orang yang menjaga sholat, orang-orang yang menjaga sholat. Ketika kumpul, ya, yang namanya tetangga itu kadangkala bertemu, entah sekedar ngobrol ringan, kemudian terdengar suara azan. Maka kalaupun kita ini sungkan memotong pembicaraan, atau kita tidak memiliki cukup nyali untuk menghentikan pembicaraan, maka dengan tetangga yang soleh ini bisa membantu kita. Pak, azan Pak, kita sholat dulu yuk. Nah, seperti ini. Ya, katakanlah diri kita tidak terlalu soleh, atau iman kita tidak terlalu sempurna, maka dengan keberadaan tetangga yang soleh itu akan mendukung kita dalam pintu-pintu kebaikan. Mereka lah yang akan memotivasi kita. Ya, jadi kita bisa mengambil manfaat dari kesolehan mereka. Jadi mereka bisa menjadi teladan kita. Insyaallah. Demikian pula menolong untuk ketaatan dan kebaikan. Lagi-lagi kalau kita sedang lesu imannya, sedang butuh motivasi, ternyata kita punya tetangga yang soleh. Misalkan dalam hal kebaikan, membantu orang lain, kita sedang dalam kondisi pelit-pelitnya, misalkan, tetangga kita kok masih sempat bersedekah, masih sempat mengeluarkan hartanya untuk kebaikan. Nah, termotivasi kita. Coba kalau tetangganya nggak soleh, justru memprovokasi, alah ngapain dibantu, kita yang pada awalnya bantu nggak ya, tapi gara-gara tetangga yang soleh, nggak usah Pak, nggak usah itu nggak retuman misalkan. Ya, tapi kalau tetangga yang soleh tanpa berbicara kepada kita memberikan bantuan, nah kita ikut mendapatkan manfaatnya. Belum lagi hal yang cukup penting, kita merasa aman dari keburukannya. Kita tidak khawatir apabila kita meninggalkan keluarga, harta, kalau memiliki tetangga yang soleh, mereka akan menjaga. Tapi kalau tetangga tidak soleh, kita akan was-was. Kita akan merasa khawatir bagaimana nanti anak dan istri ketika keluar rumah bertemu dengan tetangga yang jahat. Khawatir kita, jadi keluar rumah nggak tenang kita. Tapi kalau tetangga itu saleh, kita aman, merasa aman. Ya, maka memiliki tetangga yang saleh, kata Syekh, termasuk di antara ghanimah, seperti harta rampasan perang, wa ni'matun 'azimah, dan nikmat yang besar. Dan ini yang bisa menjadi sebab kita bahagia di dunia. Hatta sampai-sampai inna ba'dal usah, sebagian ahli maksiat, yafrahu bil jari salih, itu bahagia dengan keberadaan tetangga yang saleh, wa yas'adu bihi, dan berbahagia, senang dengan keberadaannya, ma la yas'adu bil jar, yang tidak dia rasakan kesenangan tersebut apabila bersama dengan tetangga alladzi huwa naziruhu, yang semisal dengannya fil isyan, dalam kemaksiatan. Li'ilmihi, karena dia tahu bi annahu ma'munul janib, bahwa tetangga yang soleh itu akan mendatangkan keamanan. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi seorang, katakanlah ahli maksiat, penjahat sekalipun, secara fitrah, ya kita bicara secara fitrah ya, kalau fitrahnya rusak ini bukan bahasan kita. Secara fitrah pasti lebih memilih tetangga yang baik.
pasti lebih nyaman dengan tetangga yang baik. Setidaknya apa? Dia merasa aman dengan keberadaannya. Artinya tetangga yang baik itu tidak akan mengganggu dia, karena dia tahu dirinya itu jahat. Kalau dia yang menjadi tetangga, kalau dia yang menjadi, misalkan dia membayangkan kalau tetangga saya orangnya sama seperti saya, maka hidup saya tidak akan merasa aman. Ya, misalnya dia profesinya apa? Maling. Punya tetangga sama-sama malingnya. Dia tahu keburukan dirinya. Kalau saya yang ada di posisinya, ya saya akan berusaha untuk mengambil barang-barang miliknya. Tapi dia tahu tetangganya saleh, baik, aman. Nah, sampai seperti itu. Jadi sebagian ahli maksiat justru senang dengan keberadaan tetangga yang baik, yang tidak dia dapatkan ketika bertetangga dengan orang semisal dirinya, karena dia tahu keburukannya. Wajarus su'i, dan tetangga yang buruk, minan nakadi atau minan nakidil azim, termasuk di antara gangguan yang besar fid dunya, di dunia, wasyaqawati, dan termasuk di antara sebab kesengsaraan, khasatan fil makanil ladzi yastawtinu fihi al-mar, secara khusus di tempat yang ia tempati di sana. Ya, seseorang yaitu bertempat tinggal di sana. Ka'an yabni baitan, seperti apabila seseorang membangun suatu rumah, wa'ihi, sampai berlelah-lelah di dalam membangunnya, susah payah, wa yubzil wa yabzulu fihi nafisa malihi, dan dia sudah mengerahkan harta terbaiknya untuk membangun tempat tinggal yang nyaman. Dan sekali lagi ini termasuk di antara apa yang disampaikan dalam hadis tadi, termasuk yaitu sebab kebahagiaan rumah yang nyaman, tempat tinggal yang nyaman, yang luas, sudah dibangun. Ya. Thumma yufaji'u bijarin su'in au jiranin su'in, namun ternyata dia menghadapi tetangga yang buruk atau para tetangga yang buruk. Wa hadza mimma yuta'awwadu billahi min, ya, fala yas'adu fi baitihi wala yartahu fihi, maka dia tidak akan merasa bahagia meskipun dia berada di rumahnya, wala yartahu fihi, dan dia tidak merasa nyaman meskipun di rumahnya, wala yatma'innu ala waladihi wa ahlihi wa malihi, dan dia tidak merasa tenang dengan anak, keluarga, dan hartanya. Wa hadza mimma yuta'awwadzu billahi min, dan ini termasuk di antara perkara yang kita meminta perlindungan kepada Allah darinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kesimpulannya, apa yang telah kita upayakan berupa kebahagiaan duniawi dengan memiliki tempat tinggal yang nyaman, itu seketika buyar kalau kita memiliki tetangga yang tidak baik. Memang ada kalanya suatu lingkungan tempat tinggal itu tidak mengenal tetangga, atau setidaknya hanya tahu saja tapi tidak kenal baik. Ya, sekedar tahu mungkin namanya atau berapa jumlah anggota keluarganya, tapi tidak tahu lebih dari itu. Dan kadang ada sebagian orang yang nyaman dengan hal seperti itu, pokoknya tidak ngurusi urusan ya satu dengan yang lain. Jadi intensitas bertemu dengan tetangga itu minim sekali. Dan ada orang yang bahagia dengan hal seperti itu. Namun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak bisa kita pungkiri dalam sebagian keadaan orang-orang semacam ini pasti suatu ketika butuh yang namanya tetangga.
misalkan dalam kondisi darurat, dalam kondisi genting. Contohnya apa? Misalkan mendapatkan musibah, entah itu bencana seperti kebakaran, atau bahkan mungkin salah satu anggota keluarganya butuh pertolongan, dalam kondisi keluarga kerabat jauh, maka mau tidak mau yang diketuk pintunya siapa? Pintunya siapa? Yang terdekat, pintu tetangga. Ya. Tapi karena sudah terbiasa dengan kondisi yang tidak saling mengenal, tidak saling ikut campur urusan, maka hal semacam ini tidak bisa kita bayangkan bagaimana nantinya. Bagaimana nanti kalau ada keadaan seperti ini? Secepat-cepatnya telepon aparat keamanan, pemadam kebakaran, maka tidak lebih cepat dibandingkan dengan tetangga yang ada di sebelah kita. Padahal hitungan detik atau menit ini sangat berpengaruh di dalam keselamatan misalkan. Nah, dari sini maka ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau seseorang memiliki tetangga yang salih, maka dia bisa diandalkan dalam kondisi-kondisi semacam ini. Sehingga ketika seorang membangun rumah impian gitu ya, rumah yang nyaman, yang luas, tapi ternyata memiliki tetangga yang tidak soleh, maka seakan-akan ini nggak ada apa-apanya. Ya, seakan-akan buyar, hampa. Meskipun sekali lagi sekarang kita berada di zaman semua bisa kita dapatkan meskipun hanya berdiam diri di rumah. Mau makan, tinggal apa? GoFood, ya kan? Kita nggak punya kendaraan lagi di bengkel atau kendaraan lagi nggak bisa dipakai, ada Grab. Nggak butuh kita tetangga. Tapi dalam kondisi yang lapang, tapi dalam kondisi yang darurat, mau tidak mau kita pasti mengetuk rumah tetangga. Nah, bayangkan kalau kita nggak punya hubungan baik, kira-kira tetangga kita akan merespon kita apa enggak? Apalagi tengah malam, tok. Ya, apalagi jarak antara pagar ke rumahnya jauh. Ya mending tidur daripada diganggu tetangga. Wong nafsi. Tapi kalau memiliki tetangga yang soleh, maka insya Allah hal semacam ini bisa dihindari. Ya, maka memiliki rumah yang luas tadi ternyata menurut al-mu'allif hafidhahullah ta'ala ini seketika bisa buyar kalau ternyata tidak didukung oleh tetangga yang soleh. Nah, memiliki tetangga yang tidak soleh semacam ini termasuk di antara hal yang kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau menyampaikan hadis terkait hal ini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'awwadhu billahi min jaris su', mintalah perlindungan kepada Allah dari tetangga yang buruk, fi daril muqam, di tempat engkau menetap. Fa innal jaral badi muhawwalun anka, karena sesungguhnya tetangga di tempat sementara itu akan segera pergi darimu. Rawahu An-Nasa'i, hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini mengisyaratkan kepada kita bahwasanya kalau kita memiliki tetangga yang buruk di tempat kita menetap, maka kita sepatutnya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berbeda dengan memiliki tetangga sementara yang buruk. Misalkan di dalam suatu perjalanan kita menginap di suatu penginapan, ternyata tetangga kita buruk, tetangga kamar misalkan buruk,
maka ini nggak akan lama. Ya, mungkin hanya sebentar saja kita menahan diri, sabar, cuman berapa hari. Tapi kalau tempat kita menetap berdampingan dengan tetangga-tetangga yang buruk, ini tidak bisa kita bayangkan betapa berat penderitaan kita selama dia masih ada di sana. Dan ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin dirasakan oleh sebagian kita. Betapa yaitu jiwa ini merasa tenang kalau tetangga yang buruk itu sudah pindah. Alhamdulillah wis pindah rek gitu ya. Ya. Entah pindah karena suatu perkara atau kalau dia seorang kriminal ketangkap misalnya, lego gitu ya. Ya. Jadi merasa diri ini lebih tenang dari sebelumnya. Sebelumnya kalau orang ini masih berkeliling di sekitar rumah kita nggak aman. Pagar kita kunci terus, pintu kita pesan, ya pintu ditutup, harus dikunci. Tapi begitu tetangga yang satu itu katakanlah sudah nggak ada, hidup merasa lebih nyaman. Tidak bisa kita pungkiri. Maka kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'awwadu billahi min jarisu fi daril muqam atau fi daril maqam. Nah, kemudian beliau menjelaskan fajarus su'i fi daril muqamati syarruhu daimun. Maka tetangga yang buruk di tempat kita menetap, keburukannya itu senantiasa ada, terus menerus. Karena dia tinggal bersama kita. Wa nakiduhu mustamirrun, dan gangguannya terus menerus. Wa amma jarusu'i fis safari, adapun tetangga yang buruk dalam suatu perjalanan, ya kita berdampingan dengan orang yang buruk tapi dalam suatu perjalanan saja. Awil manazil muaqqatati, atau tempat tinggal sementara seperti penginapan. Su'uhu la yata'adda sa'atin, maka keburukannya tidak lebih dari beberapa jam. Ya, kalau kita naik kendaraan umum ternyata tetangga kita orang yang buruk, maka kita setidaknya masih bisa menahan, sabar sampai nanti tempat tujuan kita sudah nggak ketemu dia lagi, lebih mudah. Jadi tekanan batin itu hanya beberapa jam saja, au ayamin, atau bahkan mungkin beberapa hari. Tsumma yatahawwalu, kemudian dia akan pergi dari kita. Ya, jadi gangguan yang hanya sementara ini mungkin bisa kita hadapi. Tapi kalau gangguan itu terus menerus setiap hari, setiap waktu, selama dia masih ada di sekitar kita, hati nggak tenang. Inilah yang menjadikan kita merasa sengsara. Maka di antara petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita memiliki tetangga yang buruk, minta perlindungan kepada Allah. Ya, kalau dengan bahasa Arab misalnya a'udzubillahi minal jarisu, aku berlindung kepada Allah dari tetangga yang buruk. Kalau pakai bahasa Indonesia ya terserah redaksi kita. Ya Allah, lindungilah saya dari keburukannya. Ya, nah, ini diantara petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis berikutnya, An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fala yu'dzi jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan ia mengganggu tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyukrim dhaifahu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia muliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyaskut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata yang baik atau diam. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Wa an Abi Shuraih Al-Khuzai, dan dari Abu Shuraih Al-Khuzai radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala,
bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berbuat baik kepada tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia muliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyaskut. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata yang baik atau diam. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin, dan dalam sebagian riwayat, fal yukrim dhaifahu, dan hendaknya ia muliakan tamunya. Taib. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, dua hadis ini dibawakan oleh al-muallif rahimahullah hafizahullah untuk menjelaskan kedudukan tetangga di dalam Islam, yaitu dikaitkan dengan keimanan kepada Allah dan hari-hari akhir. Taib, sudah masuk waktu Isya, bisa adzan terlebih dahulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari dua hadis ini, hadis Abu Hurairah dan hadis Abu Shuraih Al-Khuzai, maka poin utama dalam pembahasan kita adalah iman kepada Allah dan hari akhir. Ini berkaitan dengan bagaimana sikap kita terhadap tetangga. Dalam hadis Abu Hurairah, fala yu'zi jarahu, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan ia ganggu tetangganya. Menunjukkan bahwasanya mengganggu tetangga termasuk di antara sebab kurangnya iman kita kepada Allah dan hari akhir. Dalam hadis Abu Shuraih Al-Khuzai, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyuhsin ila jari, hendaknya ia berbuat baik kepada tetangganya. Jadi dua hadis ini memiliki redaksi yang berbeda tetapi maknanya sama, bahkan saling melengkapi. Jangan ganggu tetangga, makna baik kepada tetangga, hadis Abu Hurairah. Sedangkan hadis Abu Shuraih, berbuat baiklah kepada tetangga, maknanya jangan ganggu tetangga. Jadi dua hadis ini memiliki redaksi yang berbeda tetapi memiliki makna yang sama, bahkan saling melengkapi. Nah, kemudian berkata al-mu'allif hafizahullah, zakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-iman billah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan iman kepada Allah, huwal maqsudul ma'budul multaja'u ilaihi subhanah, yang menjadi maksud, yaitu Allah itu disembah dan kita kembali kepadanya. Iman kepada Allah. Wa dzakaral imana bil yaumil akhir, dan beliau juga menyebutkan iman terhadap hari akhir, alladzi huwa darul jazaa'i wal hisab, yang merupakan negeri pembalasan dan negeri penghisaban, wa mulaqati thawabil a'mal, dan kita akan bertemu dengan balasan dari amal-amal kita. Lalu beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Zalzalah ayat yang ke-78, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang beramal sebesar biji sawi berupa kebaikan, dia akan melihat balasannya di mana? Di akhirat.
Dan barang siapa yang beramal sebesar biji sawi berupa keburukan, maka dia akan melihat balasannya di mana? Di akhirat. Wa fi hadza, maka di dalam hal ini tazkirun, ada peringatan, bi annal qalba, bahwasanya hati, idza umira bihadzainil aslaini, apabila dipenuhi dengan dua dasar ini, iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, salahatil jawarihu, maka anggota badan akan menjadi baik, wastaqamat ala taatillahi subhanah, dan akan istiqamah di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hal ini sempat atau mungkin pernah kita sampaikan dan sering kita juga ingatkan. Di antara keutamaan hadis ini atau faedah yang besar hadis ini, dua hadis ini, Nabi SAW menggandengkan antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Padahal kita tahu rukun iman itu bukan hanya iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Rukun iman ada 6. Kita semua tahu. Tapi mengapa yang disebutkan di dalam hadis ini 2? Iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Maka di antara penjelasan dari al-mu'allif hafizahullah ta'ala, karena 2 macam keimanan inilah yang sangat berpengaruh besar terhadap kebaikan diri kita. Iman kepada Allah dengan kita mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, meyakini Allah Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang wajib untuk kita ibadahi, Tuhan yang memiliki asmaul husna was sifat al-ula, memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Maka dengan inilah kita akan terdorong untuk tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana? Di dunia kita bisa termotivasi untuk beramal saleh, untuk meninggalkan maksiat. Dikuatkan lagi dengan iman terhadap hari akhir. Kita sadar betul bahwa nanti kita akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga amal aktivitas kita di dunia itu kita pertimbangkan dengan bagaimana nanti di akhirat. Mau melakukan sesuatu, memikirkan nanti di akhirat gimana ini kalau saya melakukan ini. Kalau itu berupa kebaikan, berharap semoga ini nanti bisa bermanfaat untuk akhirat saya. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal sebesar biji sawi, ya meskipun sekecil biji sawi, berupa kebaikan, dia akan melihat balasannya nanti. Penuh harap. Ya, sholat kita, amal soleh kita, berbuat baiknya kita kepada tetangga kita, meskipun hanya sedikit, kita akan berharap nanti di akhirat akan menuai hasilnya. Dan sebaliknya, dengan keimanan kepada hari akhir, kita akan terhindar. Setidaknya kita akan waspada kalau melakukan maksiat. Apalagi kita mengetahui hadis-hadis tentang balasan-balasan bagi dosa-dosa tertentu. Ini setidaknya bisa apa? Meminimalisir kita untuk berbuat maksiat. Dan kalaupun kita telah melakukan maksiat, maka ada kesempatan, ada peluang untuk sadar, menyesal karena tahu ini dosa dan nanti akan yaitu diancam dengan siksa. Lalu kita merasa menyesal kepada Allah, bahkan menangis kepada Allah, menyesal telah melakukan dosa. Karena apa? Iman kepada hari akhir. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara penyebab orang-orang yang tidak takut di dalam berbuat maksiat kepada Allah, baik terhadap hak Allah, terlebih terhadap hak orang lain, orang-orang yang zalim, orang-orang yang suka menyakiti orang lain, ya, orang-orang yang suka merusak kehormatan orang lain, bisa jadi di antara sebabnya karena dia kurang iman terhadap akhirat. Ya, seakan-akan hidup di dunia begitu saja,
tidak sadar kalau nanti di akhirat ada apa? Hisab. Dan setiap orang yang memiliki keimanan terhadap akhirat yang tinggi, insya Allah akan menyadarkan dirinya di dunia ini. Setidaknya mengerem, wah kalau saya melakukan ini nanti ada hisabnya, nanti ada pertanggungjawabannya. Maka dari itu Syekh menjelaskan, barang siapa yang benar-benar tertanam di dalam hatinya dua keimanan ini, maka insya Allah anggota badannya akan baik dan dia akan istiqomah di atas ketaatan kepada Allah. Adapun terkait dengan pembahasan kita, berbuat baik kepada tetangga ini bisa mempengaruhi apa? Iman kita kepada Allah dan hari-hari akhir. Wallahu taala alam bissawab. Tayyib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan kajian kita di malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang disampaikan. Baik, jika tidak ada, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.